penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yeay, sekarang pakai ye dong. Nah, karena hari ini sepertinya hype banget ya, menyenangkan banget dibukanya. Tapi pembahasan kita kurang menyenangkan nih, karena kita akan ngebahas tentang anger control. Bukan begitu Pak? Iya, betul. Ribet gue. Nah, lu sadar gak? Semua orang pasti pernah marah lah. Mm-mm. Minimal marah gara-gara lagi anak-anak tidur terus ada nyamuk berkeliaran di kuping. Kesel Nah, sih itu, kesel sih. Tapi lama-lama marah kan, apalagi kalau kita lagi ngantuk berat gitu Iya. kan tiba-tiba "Nying" gitu. Itu annoying sih. Waduh, Kesel makanya banget. dulu gue pernah nangkep satu nyamuk lagi tidur kan, nyamuk situ abis nyedot darah gue dia kayak mabok terus gue langsung gue taruh pakai gelas, abis gue buka dikit gue teriakin "Nying" gue gituin, tahu rasa lu gue bilang. Ya, itu marah tuh, itu marah sama nyamuk gitu. Tapi gini, ada satu sisi dari marah gitu ya, yang sampai masuk dalam kategori katakanlah kelainan jiwa gitu. Tapi bukan orang gila, bukan. Tapi jadi kelainan, marahnya nggak bisa di handle, nggak bisa dikontrol gitu. Kalau udah marah, waduh, nggak jelas. Kadang-kadang malah ada marah yang dia nggak tahu kenapa, pokoknya gue marah aja pokoknya. Terus pernah juga dia marah untuk orang lain. Misalnya gini, misalnya si Robin misalnya maksud bercanda sama lu gitu. Ah dia gini gitu kan. Lu nya gak marah. Tapi karena gue care sama lu, gue marah buat lu. Terus Robin gue samperin, gue ajak ribut, gue berantem gitu. Ya, ada tipe yang marah sampai kayak gitu. Oke. Ada yang sampai kayak gitu ternyata. Nah itu yang terjadi. Maka sampai ada satu film, itu lebih dahsyat lagi. Hanya karena ada orang yang kayak kasar sama istrinya. Dia gak terima, istrinya juga biasa aja. Terus disuruh minta maaf orang ini gak mau minta maaf. Terus dia akhirnya sampai tega buat ngebunuh orang itu pakai pistol ditembak. Padahal istrinya gak kenapa-napa, biasa aja. Berarti itu udah punya masalah kejiwaan dong namanya. Udah bukan marah yang biasa lagi. Karena setahu gue kayaknya marah sebenarnya boleh sih. Iya. Oke lah, normal dan memang ya gak ada masalah dengan Bless you. Bless you, bro. Ada yang bersin di belakang. Sound effect. Nadanya cekres lagi. Coba deh kalau gak salah. Ya gue Ya perfect kan? pitch gue. Jadi marah itu sebenarnya nggak apa-apa, tapi yang udah jadi masalah adalah ketika marahnya jadi nggak normal tadi yang lo bilang. Iya itu udah parah banget. Jadi makanya kenapa kita kasih judul hari ini ada anger control. Kita harus bisa mengontrol kemarahan kita. Jadi ada dua macam, satu marah, satu amarah. Nah, yang lebih tinggi dari amarah adalah B marah. Iya, C marah. D gitu. Itu tangan adalah. Jadi ada yang namanya marah, ada yang namanya amarah. Kita kalau pakai perbandingan Alkitab begini, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Tapi jangan diterjemahkan sebagai dengan mentah-mentah gitu loh sih. Pernah sekali gue bercanda sebenarnya sih sama istri gue waktu dulu. Kita sedikit selek lah waktu itu. Terus karena ya biasanya kan bawaan gue gini, gimana caranya mengubah sebuah situasi yang ribet gini jadi sebuah bisa gue plesetin jadi bercandaan gitu. Jadi waktu itu lagi selek gitu sama dia, masalah kecil gitu sebenarnya. Terus gue liat jam 6 kurang 10 nggak salah gue bilang. Terus gue ngomong aja sama dia gini, Yang kalau mau marah sekarang, waktu kita cuma 10 menit, matahari udah mau terbenam. Udah mau terbenam, kalau marah sekarang, udah jam 6 gak boleh marah nih masalahnya nih urusan gitu. Auto ketawa dong pasti. Iya. Mau marah juga, aduh sampai gue lucu lagi Nah, maksudnya jangan mentah-mentah juga, maksudnya gini, jangan sampai kita dimakan sama rasa marah kita itu. Marah boleh gak? Boleh, wajar gak? Wajar banget. Tapi kalau kita sampai dikuasai oleh marah kita, nah itu yang udah Itu yang mulai bahaya. bermasalah. Oke. Jadi sebenarnya ada level marah yang paling tinggi. Iya, kalau yang level 6 itu cabenya 12. Tadi lu bilang marah sama amarah. Emang bedanya apa sih? Enggak, emang bedanya apa? Bener mau dibahas gak nih? Apa gue yang dodol? Loh masuk gitu aja. Coba Bin, silakan Bin. Dia gak siap lagi, dia gak siap. Nah,
Enggak, sebenarnya itu masalah bahasa Indonesia doang. Kayak di bahasa Inggris kan ada yang namanya angry bird, ada yang namanya anger, ada yang namanya mad. Oh beda ya semua levelnya ya. Ada yang lebih tinggi dari 3 itu. Apa? Out of mind. Udah gak pakai mikir. Udah Mind. kalap gitu istilah bahasa Indonesia. Udah kalap. Oke. Iya, jadi orang yang polos sekalipun bisa berani ngambil pisau buat tusuk orang sampai mati kalau udah kalap. Ya berarti kan ada triggernya tuh ya pasti. Betul. Tapi bukan masalah bukan di trigger. Makanya gini, ada orang yang dibecandain pakai bahasa yang kasar banget ya. Gila lu goblok banget sih, lu tolol banget, dekil banget, bau banget itu. Tapi dia tanggapnya santai, ketawa, biasa aja, bukan kelainan ya. Tapi ada orang yang bilang cuma, sorry ya deh, kayaknya lu gemukan sekarang. Langsung ngamuk. Gua jambak. Nah kan, iya kan? Selin lo kayak Dua-duanya kan trigger kan. Dua-duanya trigger, tapi ada yang bisa mengontrol emosinya, ada yang nggak bisa. Atau ada yang lemah dalam mengontrol. Nah ini bahaya. Apalagi kalau kita misalnya punya sebuah status. Contoh paling gampang gini, kalau kita sebagai orang tua. Gue pernah bilang sama Livi gini, Liv seandainya kita, buat yang gak tahu Livi siapa, Livi itu istri saya gitu ya. Jadi kayak sok kenal aja gitu. Seolah-olah semua orang tahu gitu siapa istri gue gitu. Iya benar. Nah, gue pernah ngomong gini sama istri gue bilang gini, yang suatu hari nanti kalau misalnya kita diizinkan Tuhan beli mobil yang agak mewah lah gitu. Maksudnya daripada yang sekarang gitu, agak mewah lah. Terus anak kita misalnya, maksud hati mau bantu gue cuci mobil gitu kan. Gue kan sikat-sikat pakai gitu kan. Anak gue bantu sikat-sikat, tapi pakai sabut baja. Otomatis catnya kebaret gitu. Iya. Kesal dong itu. Gue kayaknya bakal angkat dia buat nanya, sayang ganti ya sabutnya ya. Lebih dari ini papa gak sanggup nih kayaknya nih. Kita bakal ke auto 2000 lagi masalahnya Indar. I love you 3000 tapi mobil tetap 2000 gitu, auto 2000. Maksudnya kita harus bisa mengontrol itu. Nah gue orang suka membuat sebuah skenario. Maksudnya gini, kalau sampai terjadi ini gue suka gini. Gue suka pakai pengalaman orang lain, gue pakein ke gue. Supaya gue gak perlu menghadapi itu, baru sadar. Gue pernah sama Levi gini, kalau seandainya suatu hari nanti gue dikasih nih sama orang ternama. Gucci gitu, Gucci yang mahal banget. Gucci apaan? Gucci Cina. Kalau di lus keluar Cina gitu ya. Kan ada isinya tuh biasa Gucci. Maksudnya mahal pokoknya, masterpiece gitu. Terus kalau misalnya nggak sengaja anak gue nggak bisa diem gitu misalnya gitu ya. Terus tabrak Gucci itu sampai jatuh pecah gitu. Itu Gucci katakanlah harganya 250 juta. Gue bilang sama Liv gini, kamu diem di situ. Kalau kamu gerak, nanti kaki kamu kena pecahan, nanti berdarah. Terus gue bakal ambil sepatu apa sendal, ambil sapu, gue sapu-sapuin, gue gendong dia, gue taruh ke tempat aman. Gue beresin Gucci-nya, gue buang ke tempat sampah misalnya. Gue tanya dia, kamu ada luka gak? Oh tuin. Karena harga anak gue, harga kebahagiaan anak gue lebih dari nope gotiau bos. Wow. Iya. Setelah dia bilang, anak gue bilang enggak apa-apa, oke kamu main. Terus gue ke kamar nangis. Nangis gue langsung 250 juta. Ntar aja belakangan aja nangisnya ya. Jangan dilampiasin ke anak. Ya juga tapi kan sih. kalau gak bisa kontrol, kamu gak tahu tuh harganya berapa. Papa itu beli, enggak dibeliin sih. Tapi 250 juta. Kan ada yang kayak gitu. Jangankan Gucci Cina, anak gue mecahin piring aja langsung gitu, langsung kayak panas kepala gitu kan. Kenapa begini gitu, padahal piring doang. Dikit lagi dong. Oh gitu. Lebih tinggi lagi mami. Mukul sih enggak, ngejerit doang gitu kan minimal. Vokal, iya. Itu urat udah keluar, masuk lagi. Jadi tapi kan marah, wajar dong. Marah. Wajar. Tapi yang mengiringi marah lu itu apa? Kan itu yang jadi masalah kan. Kalau lu cuma sekedar anak lu kan si Abi kan, untunglah Abi ya. Ya jangan ada huruf lain lagi di depan. Nabi. Iya, takutnya Nabi, takutnya Nabi. Emang mikir apa sih kalian? Gitu. Maksudnya kalau marah kan wajar gitu kan. Abi, tapi kalau setelah itu lu main fisik, lu tampar, itu bekasnya sampai seumur hidup. Dan dia gak tahu, kita gak pernah bisa kebayangkan gedenya gimana. Yes, that's right. Tapi gue pernah nih ngalamin ya waktu gue kecil. Maksudnya gue pernah sih mengalami dimana orang tua gue, bokap gue agak susah nih mengendalikan diri.
Gua kira lu pengen ngomong waktu gua kecil hidupku amat senang. Waktuku kecil hidupku amatlah senang kayak gitu. Iya, musiknya lama nih, musiknya lama. Iya. Suka gak siap lu. Ya gue. Lanjut. Jadi gue pernah cuman ini dari segala macam contoh ya. Salah satunya adalah cuman gara-gara waktu itu gue mungkin lagi agak sedikit flu, pilek gitu. Terus gue minum es teh manis. Bokap gue tahu, gue ditabok dong. Gara-gara gue minum es teh manis doang. Ditabok cuma gara-gara gue minum es teh manis. It's like kayak kok gini amat, dan itu lukanya ya keinget gitu. Yang kurasakan. Luka. Semua jadi lagu. Gitu. Jadi kalau gue pribadi, gue produk dari anak kecil yang merasakan kemarahan orang tua yang dilampiasin. Gitu. Jadi bahkan sampai masih inget sih rasa-rasanya waktu mengalami hal itu, rasanya kayak gimana masih kebawa sampai sekarang. Tapi gue mengampuni, gue udah mengampuni, tapi rasanya itu masih sakit masih ya. Enggak. Bukan maksudnya mengampuni tapi waktu di itu masih inget aja sakitnya kayak apa gitu. Iya, masih inget. Kalau gue masih level, masih inget. Kalau gue levelnya masih dipakai jemuran baju, rotan sama Gasper. Gue pernah tuh, gue pernah. Gila ya bokap zaman dulu ya, kejam-kejam. Kejam banget. Karena mereka pun dididik seperti itu. Iya benar. Ya maklum lah, kan itu generasi baby boomer kan. Iya benar. Emang ya gitulah. Ada yang sampai katanya digantung, anaknya tuh digantung di pohon. Ada, gue temen gue. Gantung terbalik. Oh itu sih parah. Temen gue di ini, lu tau kan kalau zaman dulu kan rumahnya tuh ada kaca gedenya tuh. Terus ada teralis di belakangnya kan. Kayak rumah mamanya Livi tuh, yang kaca gede terus ada teralisnya. Anaknya diikat di situ teras. Kan. Terus pipinya digosok pakai cabai merah. Aduh. Ada. Aduh. Enggak, gue ngebayangin itu anaknya udah gede gimana. Maksudnya dia bisa menghandle semua memori itu enggak sih? Gitu? Antara dia benci sama orang tuanya atau dia berbuat hal yang sama ke anaknya. Nah, kayak gitu. Pak Ici udah pasti. Kalau nggak segera diselesaikan itu akan jadi muter terus lingkaran setan seperti itu. Nah, jangan-jangan orang yang mengalami kemarahan yang tidak terkendali adalah dia pernah mengalami sesuatu di masa kecilnya nggak sih? Bisa jadi. Ya kan? Bisa jadi. Kayak gue tuh karena bokap gue dulu suka marahnya kayak begitu ya, fisik gitu kan. Gue kadang-kadang ke anak gue begitu, kayak pengen tapi kayak inget gitu. Jangan 12 kilo gitu. Apalagi setelah gue olahraga, gue jadi lebih hati-hati. Gue takut anak gue kenapa-napa, tapi kayak udah pengen begitu gitu. Karena kayak gue berpikir bahwa kalau marah itu harus dilampiasin. Karena gue melihat contohnya dulu seperti itu gitu. Tapi gini, di sisi lain ya ada orang-orang yang ya gue gak paham ya sebutannya apa ya. Mungkin mereka pemerhati anak atau apa segala macam. Tapi gue ngeliat ada orang-orang yang terlalu gampang memberi nasihat ketika misalnya lu sebagai orang tua ngalamin konflik sama anak lu. Terus mereka berusaha nasehatin lu dengan kalimat-kalimat yang sebenarnya bijaksana. Tapi tanpa mau mengetahui kenapa lu seperti itu. Mereka suka ngomong gini, lu jangan main fisik kayak gitu. Lu dudukin anak lu tanya kenapa kamu kayak gitu. Kan gak semua orang kayak gitu ya caranya ya? Iya. Iya gak sih? Bener. Ada orang yang kayak daripada gua harus nempeleng anak gua, mendingan gua pergi dulu dari rumah. Tenangin diri. Ada yang kayak gitu kan, pas pulang langsung selesai. Gak perlu gua dudukin anak gua tanya. Mending anak gua bisa jawab. Right. Ya gitu kan, maksudnya ya jangan dipukul rata semua lah. Kalau dipukul rata ya repot kan, ya digoceng. Pukul rata semua. Gedean dikit dong, jangan goceng doang. Goceng. Gedean dikit kan. Gitu. Iya sih, nah itu kalau soal anak. Dalam hubungan pertemanan di sekolahan, itu juga gitu kan. Ada yang kayak, lu tau gak sih ribut-ribut di sekolah tuh kayak, ya ini agak gini tapi udah bodo amat ya. Ini kan contoh bilang, anjing lu, lu yang anjing lu yang anjing. Sampai jatuh tuh anjing. Bukan. Ada yang kayak gitu kan. Itu kan juga akhirnya dari ngomong anjing-anjingan sampai main fisik ada. Gebuk-gebukan gitu. karena kesel sih. Iya kenapa gak bisa ini. Nah gue pernah ada yang sampai capek ngatain gue. Gue dibilang anjing pernah, dibilang monyet pernah. Tapi yang ngatain gue yang sakit hati. Tapi mereka juga gak bisa balas gue. Bukannya apa, karena gini, ketika gue dikatain anjing gue gak marah. Terus mereka nanya, lu kenapa gak marah dibilang anjing? Gimana gue mau marah ya ketika dibilang anjing, lu di kepala gue tuh pudel, Pomerian, lucu semua gitu loh. Jadi maksud lu gue lucu gitu, makasih gitu. Kalau gue gitu. Iya, so is tergantung dari bagaimana kita mengontrol gitu. Right. Kita bisa kok
ngubah semua yang jelek itu jadi baik bisa kok. Asal kita mau sedikit berkorban ego kita. Maunya kan kita kalau direndahin nggak bisa. Gua rendahin balik gitu. Nah, tapi akhirnya marah itu menjadi sebuah hal yang salah gak sih? Dosa gak sih marah itu? Sampai di batas mana gitu orang tuh bisa, oh batas wajarnya nih segini nih gitu. Karena kayak setiap orang punya batas marah tuh beda-beda. Kalau Kayak- batas kayak semua orang sama gak sih? Tapi kalau I don't know. penyebab atau trigger baru beda-beda. Nah. Coba Iya dong. gimana? Ya kalau batas kan, ya balik yang tadi gue bilang tadi. Ada yang sampai gimanain juga santai mereka Iya. terimanya. Gitu. Tapi Oh ada yang iya enggak sih, gitu. Tapi benar kalau juga. trigger beda-beda. Iya. Ada yang mesti sampai benar-benar kasar banget baru dia marah. Ada. Ada yang baru kecil dong udah marah. Ada yang kayak gitu. Tapi kayaknya orang tuh marah itu tergantung dari apa yang dia lagi rasain hari itu gak sih? Kalau gue ya, kadang-kadang gini, gue bisa Numpuk ya berarti ya. iya, Numpuk. jadi sesuatu yang udah diakumulasi, udah berhari-hari, gue gak keluarin tuh emosinya. Satu kali cuman gara-gara hal sepele, gue bisa marah meledak-ledak kayak orang gila. Gue pernah sih kayak gitu. Yang kayak gitu gini, gue sebenarnya bukan soal benar salah ya, enggak ya. Tapi gue kadang suka kasihan sama orang yang jadi pelampiasannya. Lu marah karena pagi lu marah karena anak lu misalnya, tapi lu cuma kayak ya udah gitu kan. Siangan dikit lu marah sama pembantu lu, tapi lu pun nggak berbuat apa-apa sama dia, kayak cuma ya udah. Siang lu marah sama sini, sore begitu malam cuma karena suami lu lepas baju taruh di lantai, lu lampiaskan semua kemarahan lu satu hari ke suami lu cuma gara-gara bajunya taruh di lantai. Kayak nggak fair gitu loh. Bisa sih kayak gitu. Nggak Kan itu bisa. sesuatu yang susah dikontrol bro. Nah itu karena ada, kalau buat gue ya, itu ada penyebabnya karena gini. Sistem ya udahlah-nya orang gitu loh. Ya udahlah gitu doang. Sebenarnya ya udahlah-nya dia tuh gak selesai, dia cuma nyimpen. Nyimpen doang. Ya udahlah, tapi gak selesai. Makanya beda. Kayak melupakan dengan mengampuni kan lain. Robin bikin salah sama gue. Gue lupa, ya udah gue lupain aja lah udahlah. Ya udah lama juga gitu kan. Tapi belum tentu gue mengampuni, gue cuma ya sudah gak mau bahas. Tapi mengampuni itu kayak gini, kayak luka. Gue di sini kalau gue buka lengan gue nih, lu kalau bisa lihat nih sini nih, ini ada bekas kena beset pisau cutter konveksi. Ini gue dalamnya kalau nggak salah dia bilang sekian senti, gue lupa, dijahit 15 jahitan. Nah, kalau kita ngomong tentang melupakan tuh mengampuni itu gini. Gue bisa bilang gini, nih dulu gue pernah luka sama orang. Tapi ya udah is okay, udah diobatin, udah gak ada masalah. Tapi kalau melupakan, lu lihat nih luka gue. Ini luka bener-bener luka, ada darah, ada koreng gitu kan. Ini luka nih, udah 2 tahun gue piara. Ketika nutup, gue giniin lagi biar luka terus. Nah itu melupakan. Suatu hari gue ketemu dia lagi, lu lupa lu, nih gara-gara lu. Itu melupakan. Lu masih kasih lihat gitu, Tapi kalau mengampuni, nih dulu sama gitu. Sekarang mah gue sama dia udah kopeng banget. Cuma ya sudah, ini ya anggap aja kenang-kenangan masa lalu. Santai langsung. Itu makanya kenapa mengampuni itu penting banget. Gitu. Nah orang yang emosinya besar banget, gue percaya di masa lalunya ada kejadian yang membuat dia seperti itu. Ditambah dia gak pernah mau mengampuni. Dan mengampuni itu susah. Susah, beneran susah. Karena kan setiap apa yang dihadapin setiap orang beda-beda. Iya. Kan? Ada kan orang bilang gini, oke gue ampunin lu, tapi lu jangan muncul lagi di muka gue. Berarti kan gak mengampuni dong. Iya sih. Iya dong. Gue ngampunin sih, tapi gue Ya, gak mau ngeliat dia, gue males ngeliat dia. Kalau ada dia gue gak mau, gue cabut aja gitu. Kalau penyebabnya gak ada ya kita mah santai. Iya. Tapi begitu penyebabnya muncul, itu kan lain cerita. Berarti lu gak mengampuni. Nah kalau udah urusan kayak gini, sekali lagi gue gak mau deh ngomong soal dosa gak dosa, itu urusan lu lah. Cuma firman Tuhan bilang gini, kalau kamu tidak pernah mengampuni orang, Bapamu yang di sorga pun tidak akan mengampuni kesalahan. Bener-bener. Itu waduh berat. Berat sih. Gitu, karena kita berat. manusia pasti akan bikin salah ya gak sih? Bikin dosa lah. Bisa. Ya minimal lu gibahin orangnya lu udah salah ya kan? Aduh hobi gue lagi gibah. Apalagi. Hobi gue lagi gibah. Dibahas-bahas. Iya kan? Jangan sampai saya gak ampuni. Gitu. Nah. Jadi ya itu yang terjadi, kemungkinan besar karena dia nggak mengampuni gitu. Ya dalam hal ini kita coba bisa menyarankan, ayo kalau lu punya ganjalan atau apa, jangan sembarang mengampuni doang, enggak. Kalau emang lu bisa, lu kontak orang itu. Kontak orang itu. Bilang aja gua ngampunin lu ada bla 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 bla, dan gua berharap lu juga bisa maafin gua karena gua selama ini gua nyimpen pahit hati sama lu.
Jadi itu melepaskan pengampunan untuk mendapatkan pengampunan. Kalau orang yang bikin salah kita udah meninggal gimana? Nah. Ya sudah, ampunilah. Tapi bukannya kalau sampai udah meninggal, itu kan kita terlambat sebenarnya kan. Terlambat, tapi jangan sampai terulang lagi. Emang gitu, makanya buat gue pengampunan itu lebih ada seninya gitu. Ada seninya ketika bagaimana cara kita mengampuni orang. Jadi sebenarnya akhirnya mesti dicek lagi nih, lo marah itu apa gitu penyebabnya, justru itu yang mesti dicari ya. Kenapa kok lu bisa marah sampai gak terkendalikan, sampai akhirnya lu nyerang orang gitu atau menyakiti orang lain atau bahkan lu menyakiti diri sendiri, kan ada yang kayak gitu ya, yang cutting itu kan. Jadi mesti dicari tahu dulu nih penyebabnya apa biar masalahnya selesai. Cutting itu gimana? Cutting jadi kayak misalnya lu lagi marah, lagi emosi banget, terus lu kayak nyilet kulit tangan atau bagian manapun disilet atau dipisauin supaya ngilangin rasa sakit. Mengalihkan sakit hatinya ke fisiknya gitu ya. Gue pernah sih gitu dulu. Terus siletnya gak apa-apa? Salah. Untung gak ada bekasnya lagi ya. Untung gak ada bekasnya lagi. Ya karena dulu itu masalahnya karena gue terlalu banyak kemarahan. Waktu itu sama bokap ceritanya. Ya kan ini gak apa-apa ya Pak ya. Kan kita udah selesai. Kita doakan. Enggak, gue udah mengampuni bokap gue. Taruh tanganmu di layar TV Anda. Saya di iPad Pak. Oh ya iPad. Jadi karena dulu menyimpan terlalu banyak kemarahan sampai akhirnya gue tuh punya masalah dengan diri gue. Masalahnya adalah gue jadi minder. Nah selain gue minder, gue juga seneng banget nyakitin diri gue. Dengan cara menyilet kulit tangan gua gitu ya. Tapi bukan sampai nadi ya, cuma kulit aja kan? Ya kulit aja, sampai kayaknya kalau udah rasa sakit tuh kayaknya enak gitu. Nah itu bahaya sih. Gue dulu gue nggak ngerti tentang hal itu. Kenapa kok gue bisa melakukan itu? Gue nggak tahu. It's like naturally happen to me. Jadi edik sama sakit ya? Iya. Udah gitu satu kali gue inget banget tuh kan gue tutupin tangan gue. Terus gue nggak tahu gimana akhirnya bokap gue tuh tahu. Gue ada silet-siletan di sini. Terus gue nggak tahu ya apa yang dia rasain. Dia masuk kamar gue. Terus udah gitu dia tiba-tiba dia minta maaf sih. Dia minta maaf. Gue tahu bapak lu ke kamar kan? Kamar kan? Gue tahu dia nangis di dalam kamar itu sambil teriak 250 juta. Enggak, gue gak ngelakuin dosa apa-apa. Balik lagi, ternyata lu yang pecahin. Kata gue ya pokoknya gitu dah ceritanya. Aduh jadi sedih banget nih gue. Gimana sedihnya, kita ketawa tadi. Gue bipolar, jangan-jangan gue bipolar. Oh gitu ya, gak segitunya ya? Amit. Gue bantuin, misi gitu. Ya gitu, jadi akhirnya bokap gue minta maaf dan ya udah gue udah oke. Tapi kan masalahnya kalau kejadian gue di mendapatkan hidayah. Enggak, gue dimarahin bokap gue kan gak cuma sekali. Ya kita berkali-kali dan gue luka gitu. Tapi gue tuh bersyukurnya. Iya. lagu musik. Iya kan. Gak tau gue suka nyambung. Luka. Ya udah. Nah jadi setelah bokap, untungnya setiap ada masalah yang akhirnya dia tahu itu bakal terlalu menyakitkan gue, dia minta maaf sih sama gue gitu. Sampai akhirnya ya gue coba untuk minta maaf. Tapi ternyata pada saat gue bilang iya gue maafin, masih ada sih bro sakit-sakitnya itu sampai akhirnya ngebentuk kepribadian gue jadi orang yang minder. Gue gak percaya diri. Ya emang harus, jangan percaya dia. Wih, rohani banget saya. Percaya dia. Wih, siapa dia? Yesus namanya. Gak boleh dipelesetin kalau yang ini, itu gak boleh. Ya kayak gitu jadinya. Nah jadinya kalau tunggu, gue tuh mau ngomong. Jadi lagu semua. Ya karena gini pada saat ngomongin gini lo tau gak, memori gue dari masa lalu itu balik lagi reuni dan ya. Dan gue jadi kayak banyak kumpulan klip di dalam kepala gue nih sekarang. Apa aja yang pernah gue alamin dan apa yang terjadi sama gue di momen itu. Gue bantuin. Raket nyamuk ya. Ya kayak gitu deh. Nah akhirnya gue ke anak gue juga begitu gitu. Maksudnya hampir melakukan hal yang sama. Tapi puji Tuhannya gue punya suami yang baik banget. Dia tuh sabar banget. Dia bilang sama gue inget ya gue gak akan pernah memperlakukan lu sama seperti orang tua lu dulu gitu. Gue bakal ngejaga lu sebaik-baiknya. Baik dalam suka maupun senang. Kok suka maupun senang? Nggak, tapi kalau dia kesal sama gue ditonjok juga sih. Gitu, tapi bercanda. Tapi bercandanya sakit beneran. Gitu. Ya tapi gitu.
Jadi untungnya gue puji Tuhannya dapat suami yang baik, yang bisa ngejaga gue, dan gue bersyukur banget di tengah keluarga gue tuh ada Tuhan. Jadi kalau bisa pada saat kemarahan itu berusaha untuk menguasai gue, kayak Roh Kudus tuh juga ingetin di dalam hati, tahan gitu. Ada yang kayak gitu. Tapi ini dia, anak lebih baik dari lu. 3 lu dia. Iya. Anak lu pernah ada yang ini gak? Kayak apalah. Tapi dia mencet odol dari tengah gitu loh. Pernah. Kalau dibilang gak pernah marah, itu bukan manusia berarti. Terparah itu marah itu ketika mukul istri. Mukul listrik? Mukul istri. Oh ya ampun. Mukul istri. Istri, bukan listrik. Iya. Terus nonjok pintu. Nah, ya Kasihan sampai pintunya jebol. dong. Kasihan pintunya banget, betul. Dia rusak. Itu terparah gitu. Yang selebihnya sih paling mukul anak. Pernah juga. Aduh, kiri kanan. Pakai tangan kiri tangan kanan. Lupa ya, tangan apa ya? Takutnya sayang tangan gua pemain keyboard, kaki aja gitu. Itu yang pernah gitu. Tapi ya belakangan udah mulai jarang gitu. Udah hampir nggak pernah. Apalagi karena anak udah makin gede, makin besar, udah nggak main fisik lagi gitu. Beratnya mana kecil berarti, waktu Mana kecil main kecil, fisik, waduh. pas gede gak berani. Sini, takut oh. dibalas. Tapi gede gak berani. Tapi sekarang udah aman ya? Sekarang udah aman. Udah aman ya? Sudah Oh, aman. sekarang kira-kira anak lu tahu gak ada lagi di mana anak lu sekarang? Ini pengganggu acara nih. Nggak dapat kan langsung kan? Langsung nggak dapat kan? Garing nih. Langsung garing. Udah tahu. Ya Tapi dia kenapa disambut gitu loh. Udah cuma nanya doang anak lu di mana Ya. gitu aja. Video call, minta maaf ya, Papi ya. Sujud dulu Pi. Tar pulang ya. Pulang, gua kasih tangan kanan, tapi ada batu akik di sini. pernah gak sih? Pernah gak ditabok terus ada cincinnya di Enggak. tangan? Gua pernah. Untung bapak gua gak pernah koleksi gituan. Bapak gua tuh koleksinya video game. Jadi pakai video game yang Lebih parah lagi. Aduh ampun. Tapi lu pernah gak ngalamin maksudnya dimarahin sampai segitunya? gua dimarahin segitunya Yang nggak sampai pernah. lu gak bisa lupa banget tuh. Iya, dimarahin segitunya nggak pernah. Dipukul fisik paling mentok ya itu pakai gantungan baju yang dari plastik tau gak sih yang hitam tuh, yang sering patah. Pedih itu, pers Iya, banget. tapi itu nggak ada masalah. Maksudnya itu nggak terlalu sakit lah, karena mungkin emang gua dulu anaknya juga suka keluyuran sampai ke tanggul segala macam, jadi kulit tebal. Masalahnya ada di mental. Karena gini, gua beberapa kali ketika ada tamu datang ke rumah gitu, tamu bapak gua, apa atau mama gua suka ikutan nongkrong. Dari kecil gue emang kepo orangnya, mau tahu ini orang ngomongin apa, jadi biar tahu aja gitu. Terus ada salah satu tamu ngomong gini, ini anak lu ya gitu ya? Iya ini anak ketiga nih. Oh iya, wah anak ketiga ya, oh oke gitu. Iya tapi ini anak boleh dikasih, bukan anak gua. Jadi ada sekitar sekian belas orang dengar itu semua. Dan itu terjadi gak sekali. Ada seingat gua 2 kali. Nah itu yang ngebekas banget. Sampai makanya kenapa gua gak pernah betah di rumah. Karena ngapain ya? Bukan orang tua gua. Bukan orang tua. Dan akhirnya ya itu yang gue bilang. Gue cuma melupakan. Jadi gue dari tahun 94 gue udah pelayanan sebagai asisten guru sekolah minggu. Pelayanan terus, tapi gue nggak sadar kalau gue tuh masih nyimpen dendam apa sakit hati sama orang tua gue. Nah, tapi gue pelayanan terus. Kalau gue bilang luar biasa nggak pelayanan gue, luar biasa pelayanan gue. Tapi sampai satu ketika di SMA Tuhan baru ngomong sama gue, nanya gue gitu. Maksudnya ada impresi gitu. Udah ampuni orang tua lu belum? Di kepala gue, udah. Ya waktu terima Tuhan kan, ya kalau gitu ngapain gue tetap sini gue bilang. Ditanya sampai 2 kali. Lu udah ampuni belum gitu. Nah, ternyata ada satu hal yang Tuhan ajarin ke gue, yaitu tentang ini. Pernah gak lu kalau ke gereja nih ada KKR apa? Siapa yang mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kadang-kadang suka ada gitu kan? Suruh angkat tangan gitu kan. Ikuti doa saya, suka gitu gak? Iya. Nah itu sering banget kan kayak gitu kan. Tapi gue gak sadar karena gue pikir gue udah pelayanan. Ya ngapain gue kayak gituan ya, gue udah terima Tuhan Yesus lah. Ternyata yang Tuhan mau adalah ketika kita ngucapin itu dengan bersuara. Lu secara pribadi tapi ya, bukan pamer. Bersuara, bener-bener bersuara. Tuhan, saya terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berkuasa. Kayak gitu. Ternyata gue baru sadar, gue gak pernah melakukan itu. Gue cuma langsung pelayanan aja.
Gue cuma, oh ya udah, Yesus Tuhan gue, gitu doang. Ternyata gue gak pernah nyebut itu. Nah, itu teguran itu pertama kali sebenarnya. Nah, ketika gue ngomongin Tuhan, ampuni gue, ternyata selama ini gue gak pernah minta Tuhan jadi juru selamat gue. Ternyata gak pernah. Selama ini gue pelayanan cuma rutinitas. Nah, setelah gue doa seperti itu, Tuhan kasih tahu lagi satu lagi. Udah ampuni orang tua lu belum? Belum, udah. Sampai 2 kali tanya. Udah ampuni orang tua belum gitu. Takutnya kalau 3 kali ayam berkokok. Abis itu gue pikir lagi. Belum, gue belum pernah bersuara. Akhirnya baru dari situ gue doa lagi, Tuhan ampuni gue yang udah lebih dari 10 tahun pelayanan di gereja, tapi ternyata belum bisa ngampunin orang tua. Gue minta ampun karena gue lupa, apa gue gak berdoa untuk mengampuni mereka gitu. Tapi sekarang juga gue bilang, gue ampuni semua tindakan orang tua gue atas gue. Walaupun emang berat, sakit, gue doa menangis-nangis tuh karena gak rela juga kayaknya. Tapi gini, setelah gue doain itu, gue langsung kayak plong, gue langsung tiba-tiba muncul rasa sayang atas keluarga gue sendiri. Dan 3 bulan kemudian nyokap meninggal. Gue sampai waktu meninggal gue bilang, gue berdoa begini sama Tuhan, Tuhan makasih. Kalau gue gak pernah ngampunin orang tua gue, mungkin gue selamanya bakal nyesel. Aduh, padahal mungkin maksudnya waktu itu nyokap mungkin bercanda kali ya sebenarnya. Pasti bakal bercanda, tapi gitulah kadang-kadang orang tua tuh bijak-bijak gitu loh. Anak kecil tuh memorinya kuat banget. Iya sih. Lu anggap bercanda, anak lu gak serius. Tapi orang itu berarti bisa mengalami satu sakit hati gitu ya. Bukan cuman karena di attack fisiknya ya. Tapi perkataan juga ternyata lebih bisa lebih sakit melukai. Perkataan sih. Betul-betul. Ya gak boleh dua-duanya sih tetap sih. Tapi gue pribadi ya bro, gue pernah nih. Maksudnya sering dipukulin bokap waktu itu waktu kecil. Tapi gue gak, sakitnya gak kayak gimana banget. Karena bokap gue gak pernah ngucapin kata-kata yang terlalu menyakitkan gitu. Tapi pernah ada sekali. Dari sekian banyak pukulan-pukulan yang gue terima gitu ya. Ada satu kali bokap gue mungkin dia gak sadar. Dia ngomong kayak gini. Cantik lu? Enggak. Gitu. Tapi sambil mukul gitu. Bokap gue pernah bilang gini. Gue nyesel punya anak kayak lu. Gue bilang, waktu gue marah tuh ya. Aduh gue pengen nangis. Waktu gue marah gitu ya. Waktu gue marah. Gue cuman mikir gini, Tuhan gue gak apa-apa deh dipukulin sampai gue benjut-benjut. Yang penting gue jangan denger satu kalimat ini. Karena itu sakitnya ampun-ampun gitu. Sakitnya tuh kayak lebih, kayak langsung ke jantung gitu nusuknya. Kalau cuman dipukul-pukul mah ya udahlah gue mau ada gue udah lu merusak suasana, udah ngambil malah ketawa. Aduh, entah kalau bokap gue denger, ketawa. Pura-pura gak denger ya Pap. Ketawa bokap lu masih. Kayak gitu, jadi ya gitu. Dari sekian banyak pukulan, gue lebih mending dipukul daripada gue dengar satu kata itu. Gitu. Ya, tapi untungnya gue udah menyelesaikan semuanya. Aduh, sampai kesel, sampai seru. Ya udah, jangan nanggung amat. Jangan didramatisir, entar gue nangis beneran. Gak apa-apa, tisu udah ada, air ada. Oh, kaporit sweat. Nah itu makanya dampak dari kemarahan yang kita gak bisa kontrol itu gak cuma mempengaruhi cara kita berpikir terus sama mental kita. Orang yang gak bisa mengontrol emosinya atau amarahnya itu biasanya labil. Right, benar. Gampang tersinggung. Bener banget. Gampang. Gue kadang suka heran sama orang yang kayak, lo kok lu marah sama tukang parkir, lu bisa marah sama orang yang cuma pas lewat terus dia ngeliatin lu doang, cuma kayak tatapan kosong, bisa jadi dia liat asbak depan meja lu, bukan liat lu, tapi lu ngerasa kayak lu diliatin dia. Apaan sih tuh orang kayak, padahal gitu, dia tersinggung aja, gampang banget. Nah tersinggung itu pun cikal bakal dari marah kan. Kalau kita nggak bisa melatih respon kita, ya udah endingnya biasanya udah nggak enak gitu. Berarti sebenarnya kemarahan setiap orang itu sebenarnya ada benihnya nggak sih? Jadinya akhirnya gue berpikir bahwa dia tuh sebenarnya adalah orang yang marah karena satu akibat. Jadi gini kan ada yang tadi kan kita ngobrol-ngobrol ya sebelum acara ini bahwa ada orang yang marah nggak ada sebabnya, tiba-tiba dia bisa marah, bisa seneng, bisa maksudnya emosinya bisa naik turun gitu. Tapi gue akhirnya sekarang setelah kita ngobrol jadi menyadari jangan-jangan dia tuh orang yang menyimpan kemarahan sampai manifestasinya adalah dia jadi marah gitu, marah yang dilampiaskan gitu. Jadi ada kemarahan yang tersimpan karena itu past experience-nya itu. Lu pernah ketemu orang yang sampai dia nggak bisa menerjemahkan emosinya nggak? Ada orang yang sampai dia marah nih,
Tapi dia gak bisa lampiasin ke siapa-siapa. Marah dia, terus dia ambil talenan, dia pengen melupakan dengan masak gitu. Dia marah kayak ngamuk-ngamuk tapi nangis, terus habis itu ketawa. Dia udah gak jelas gitu kayak udah, gue harus gimana. Gak tahu lagi mengekspresikannya. Gak tahu ya. lagi, itu kasihan banget. Yes, ada. Ya kita lihatnya mungkin kalau di film-film lucu gitu ya. Kalau di film-film, tapi kenyataannya itu, ini orang kasihan loh. Iya, Dia bener. butuh pelampiasan yang tepat. Gitu. Bener-bener. Karena gini sebenarnya akhirnya marah itu bisa dilampiaskan. Ada orang yang melampiaskannya jadi kayak abuse people ya, atau kayak buang barang atau banting pintu atau apa. Ada juga yang akhirnya tadi dibilang nyakitin diri sendiri, jadi menyalahkan diri sendiri, jadi dia benci sama diri sendiri. Sampai ada yang kayak dia bulimia karena akhirnya dia membenci semua yang dia rasakan. Dia kayaknya nggak bisa merasakan kebahagiaan, bahkan makanan aja pun dia nggak bisa suka sama, dia benci sama makanan yang dia makan. Ya makan hanya untuk bertahan hidup gitu, jadi dia jadi sakit gitu. Ada juga yang nggak bisa nih diungkapin sampai akhirnya kayaknya sakit ke dalam tuh kayak gitu. Nah untungnya di luar negeri ya, di luar negeri tuh ada satu tempat, lu tau kayak escape room gak sih? Tahu. Nah, tapi tempat bukan escape room ya, tapi ada tempat kayak gitu khusus untuk orang yang pengen melampiaskan kemarahannya. Jadi disediain kayak gelas pecah belah, piring, tapi belinya itu bahan khusus. Jadi bukan yang tebal banget gitu, tapi emang ringan. Terus ada disiapin kayak TV tua, terus lu boleh hancurin pakai stick baseball. Ada drum gentong minyak gitu, lu boleh pukulin, lu hajar, tapi lu dikasih baju pengaman juga, ada face shield, terus baju tebal segala macam. Jadi yang marah daripada lu lampiaskan ke orang, lu lampiaskan ke sono. Itu ada tempatnya di luar negeri. Gua nggak tahu di Indonesia ada nggak. Kalau nggak ada, kita bikin yuk, lumayan cuan. Ada ya? Ada ternyata. Ada katanya. Iya ada. Gitu. Ada yang mau nanya kira-kira? Nggak ada. Dia megang mic istri gue. Gue pikir. Lagi mencerna masih loading ya. Iya. Kelihatan tuh ada loading. Gitu. Gitu. Jadi kalau mau bilang bagaimana sih caranya biar kita nggak bisa dipengaruhi sama kemarahan yang nggak bisa kontrol ya. Kita harus handle gitu. Kita harus urus itu. How? Caranya cuma bisa dengan melakukan terapi khusus, terus sama step by stepnya. Maksudnya nggak bisa lu tiba-tiba langsung bisa kontrol itu nggak bisa. Itu butuh proses. Karena lu bisa jadi seperti itu pun karena proses bertahun-tahun yang lu alamin sampai ngebentuk lu yang sekarang. Nah caranya untuk bisa mengontrol ini lu butuh proses waktu. Ya gue nggak bisa bilang kapan. Mungkin bisa hitungan minggu, bulan, tahun, nggak ada yang tahu. Tergantung elunya. Dan ada yang mau nanya? Mau jawab? Tunggu, gue masih mencerna dulu. Oke, kita rehat sejenak. Jadi sebenarnya butuh self healing ya, butuh healing. Ya apa? Kan lagi ngebahas anger kontrol. Hampir ya. Belibet apa? Anger control. Iya, itu maksudnya bisa mempengaruhi juga gak sih seorang itu menjadi bipolar? Itu kayaknya Kan salah satu bagian dari bipolar gak sih? Iya, emosi yang tidak bisa dia kontrol. Jadi ya udah dia jadi bipolar, dia jadi bisa berubah-berubah, dia bisa marah, dia bisa seneng dalam satu waktu gitu loh, bisa berubah. Itu masih bagian dari bipolar deh. Tapi kita kan bukan dokter ya, kita cuma bisa tebak-tebak doang gitu loh. Tapi ya bipolar itu kan gini, perubahan suasana hati secara ekstrim. Jadi kayaknya nggak melulu marah, tapi biasanya marah. Jadi kayak pertama lagi seneng, tiba-tiba 3 detik kemudian langsung cuma gara-gara ini jatuh. Langsung marah sampai ke ubun-ubun. Siapa yang jatuhin? Tiba-tiba begitu. Ya itu ada yang kayak gitu, tapi ada juga yang. Tapi bisa memicu deh kayaknya ya, karena dia emosinya tidak bisa dilampiaskan. Dia gak bisa kontrol. Jadi dia gak bisa kontrol, jadi labil. Itu tadi yang dibilang ya, bahwa setiap orang itu ketika dia akhirnya memiliki masalah yang tidak bisa dikendalikan, masalah kemarahan yang tidak bisa dikendalikan atau masalah kejiwaan itu, ya pada dasarnya mungkin dia ada menyimpan amarah yang tadi kita bahas gak sih? Iya. Ya, menyimpan sesuatu yang gak diselesain, pahit, dendam, mungkin memori-memori masa lalu yang terekam dan itu gak bisa hilang. Tapi kalau gue boleh kasih satu saran, kalau lo ketemu orang yang kayak gini, tapi kalau lo kenal dia ya, ketika lo lihat dia mulai ada gejala-gejala bakal marah nggak ini, saran gue adalah cuma satu, lo peluk dia, udah.
Orang yang marahnya gak terkendali, orang yang gak pernah nerima kasih sayang dari kecil. Mana bisa ngaco, mana bisa dipeluk begitu. Bukan, makanya gue bilang itu kalau orang yang lu kenal. Ya tiba-tiba orang asing lu, ya jangan juga. Iya sih. Ini orang yang lu kenal, siapa yang lu kenal. Tiba-tiba lu pengen marah dan lu tahu dia kayak punya masalah di anger controlnya. Lu peluk dia. Karena orang yang gak pernah merasakan kasih sayang, lu kasih itu kasih sayang. Dia baru tahu, oh ini namanya kasih sayang. Itu saran gua ya. Tapi bukan buat nyembuhin loh. Itu bukan nyembuhin, itu setidaknya untuk nge-keep dia Supaya gak meledak gitu ya. Iya. Makanya kenapa orang yang sedih banget itu yang kayak kalau ketemu orang sedih banget, cara dia biar dia bisa sedikit lega kadang-kadang dengan pelukan kan. Lu peluk dia bisa kayak langsung lebih keluar ketimbang dia kontok diem gini. Betul. Kayak gitu. Gue berapa kali soalnya pelayanan di youth ada orang yang gak bisa, dia sebenarnya terima jamahan Tuhan, tapi dia gak bisa sampai nangis. Gue gak tahu kenapa gue samperin dia, gue peluk aja dari belakang, gue giniin dia, kenceng Bo langsung nangis. Iya bener-bener gue pernah tuh kayak gitu. Gitu kayak gitu. Kok gue ngomong Bo ya ini. Ya. Mulai geser nih Kayak gitu, itu saran gue, itu based on my experience. Jadi gue gak berani bilang itu cara satu-satunya, enggak, gue gak berani bilang. Tapi saran gue seperti itu. Tapi harus sama orang yang lu kenal. Jangan entah siapa, dirimu berada, hampa terasa. Tiba-tiba lu peluk dia, ya janganlah, jangan gitu. Oke, jadi intinya kemarahan ini sebenarnya bukan Janganlah cepat masalah berlalu. bukan masalah dosa atau salah ya, tapi justru ketika marah ini menjadi sebuah hal yang merugikan orang lain, menyerang orang lain Dan membahayakan. itu yang harus dipertanyakan. And kayaknya harus get some help ya. Harus Get banget some help. Jadi cari terapis. Betul. Jangan disimpan sendiri. Jadi kalau udah tahu nih gue kalau marah nih gue bisa meledak-ledak nih, tapi gue nggak tahu kenapa ya. Please get some help. Karena kalau misalnya dibiarin terus akan membahayakan banyak orang dan bahkan membahayakan diri sendiri gitu. Betul. Dan itu iya bahaya dua sisi kan. Buat orang lain sama kita juga. Dan ya udah. Ya itu aja paling yang mau kita bahas tentang anger control, bahayanya kayak apa dan di mana aja dan siapapun bisa mengalami ini. Yes. Dan jangan-jangan kalau misalnya punya masalah yang seperti itu, ada sebenarnya satu titik di dalam hati kalian yang kemarahan yang belum beres, yang belum diselesaikan, makanya itu jadi menumpuk sampai akhirnya satu masa dalam kehidupan kalian itu termanifestasi gitu. So get some help gitu Sebelum aja. kita menyesalinya Ada ya. tanya lagi mau Oh nanya. iya. Ada orang yang kayak dia tuh kesel, dia lagi marah. Memang dia tidak bisa mengontrol emosinya. Jadi dia keluarin itu semua tapi akhirnya tuh dia ngerasa lega gitu. Itu gimana ya maksudnya? Ketika dia Soalnya ada loh orang kayak gitu. Dia kesel yang banget dia keluarin itu. Memang bikin orang lain sakit hati kan jadinya karena dia keluarin itu semua. Tapi udahannya itu dia lega gitu loh. Makanya kadang I know, gue tahu yang kayak gitu, model kayak gitu. ya, makanya kadang satu sisi memang kita harus mengontrol emosi kita. Tapi satu sisi sebenarnya lega juga gitu ketika dikeluarin gitu. Lega kan. setelah membuat orang lain sakit hati. Iya, Dan itu kan gak baik. Iya. Ya kitanya lega, ya mereka ini korban ini. Jadi gak baik juga merugikan orang lain. Kalau soalnya Jadi sampai memang dibalas. sebenarnya kita tuh harus gimana ya untuk orang-orang yang emosinya dia susah mengontrol emosinya gitu. Nah, Itu kan pasti proses ya. betul. Pasti. Proses karena orang yang gampang marah tapi dia tahu itu dia salah gitu. Dia mau merubah itu, tapi kan nggak semudah itu gitu kan. Betul. Itu gimana ya ngatasinnya gitu. Ya proses. Dan kalau misalnya itu adalah bukan kita, itu kayak kenalan kita atau siapa yang kita kenal. Ketika dia lagi nggak marah, saat itulah kita coba ajak dia ngomong. Tapi jangan sampai cerita aja sama gue, udah gak apa-apa kok, gak apa-apa, gak bakal bocor kok. Gak gitu caranya. Lu bangun hubungan sama dia sampai dia bisa naruh percaya sama kita, terus dia akan ceritain itu. Itu cuma karena masalah sampah di sini gak pernah dia keluarin kan. Iya. Tapi ada juga nih, gue pernah dengar cerita, ada satu dulu musisi itu ya. Jadi dia itu pernah terlibat sama kuasa kegelapan, sampai akhirnya istrinya bilang kalau misalnya dia marah itu dia jadi pribadi yang berbeda. Bahkan dia kayak nggak bisa kontrol, kayak matanya kayak udah banyak roh-roh apa gitu di dalam dirinya gitu ya. Yang akhirnya manifestasinya adalah marah yang nggak bisa dikendalikan. Nah,
itu salah satu contoh aja penyebab marah. Tapi kalau gue pribadi gue pernah kayak gitu. Dan kadang-kadang gue kayak gitu juga. Nah puji Tuhannya tadi gue bilang gue punya suami yang bisa ngertiin banget. Yang kayak kalau misalnya, jadi gini, selama gue menikah gue tuh udah mengalami ups and down. Jadi kalau misalnya kita kan berpasangan itu pasti ada konflik dong ya. Nah pada saat berkonflik itu gue pernah tuh yang namanya gue simpen sendiri, sakit-sakit tiba-tiba, tapi pada akhirnya gue meledak, bener-bener meledak banget dan bener-bener itu tidak terkendalikan gitu. Meledak duar gitu ya, tidak terkendalikan sampai itu mengejutkan banyak orang gitu, satu rumah, dan mungkin tetangga juga nggak dengar kali gue marah-marah gitu. Tapi sampai ada di titik dimana suami gue bilang, udah lu kalau marah lu keluarin aja, jangan lu simpen. Nah iya, dia bilang marah aja jangan disimpan. Nah sampai akhirnya sekarang karena gue digituin, justru gue malah marah, gue malah lebih bisa gue tahan gitu. Jadi dengan gue mau udah mulai level yang marah, anger yang bener-bener marah banget, gue kayak tiba-tiba hey gitu, kayak ada udah nih cukup terus gitu lagi. Nah jadi kalau gue pribadi cara ngobatinnya adalah bener-bener kita ini datang sama Tuhan deh, selesain, bilang gini sama Tuhan, gue tahu gue punya kelemahan, aku tahu aku punya kelemahanku adalah aku susah mengendalikan diri pada saat marah. Itu memang jadi doa gue sih kemarin-kemarin, tolong bantu aku gimana cara handle-nya. Nah ya, dan memang pada akhirnya ya gue nggak tahu, Tuhan sih nggak ngomong apa-apa sama gue, tapi seperjalanan waktu semua itu bisa selesai kok gitu. Jadi pada saat gue udah level yang marah tinggi banget, ada yang kayak ngingetin, udah cukup, udah. Abis itu gue bisa taat, ya udah napas gue gitu. Iya gitu, jadi bisa dikontrol gitu. Nah itu cara yang kayak gitu memang sesuai dengan yang firman Tuhan bilang. Di Yakobus bilang gini kan, saling mengaku dosalah kamu supaya kamu sembuh. Jadi cara untuk sembuh selain dengan obat, mengaku dosa. Cuma orang suka mikir dosa itu tuh yang heboh-heboh, tau gak sih? Pornografi lah, pembunuhan, enggak. Marah pun bisa jadi dosa besar. Dan kalau kita tahu itu kelemahan kita, makanya dibilang saling mengaku dosalah kamu. Lu pernah ketemu ini tapi ceritanya orang Batak nih ya. Ceritanya orang Batak, gue ketemu orang Batak dia cerita kayak gitu. Wah itu ada orang situ kalau ngomong tuh ngegas gitu kan. Jadi kalau hey Robin, itu angkat dulu bajunya. Ya, santai dong, jangan marah-marah. Siapa yang marah-marah? Itu marah-marah. Saya gak marah-marah. Tapi gitu ngomongnya, tau gak sih? Ada orang yang punya kelemahan, tapi dia gak mau mengakui kalau itu kelemahan dia. Nah itu susah sembuh yang model kayak gitu. Kalau memang kita punya tanda kutip cacat emosi, ya kita akui emang gue begini. Gue juga pengen sembuh. Ya makanya diakui kalau emang kita punya kelemahan kayak gitu. Kalau enggak kita gak bakal pernah sembuh. Yes. Makanya ayat selanjutnya dibilang, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tapi harus dimulai dari mengaku dosa. Kayak gitu. Jadi buat Bapak Ibu yang mendoakan, kamu yang baju warna biru, kalau saya lihat dalam layar TV yang sedang menangis-nangis, Tuhan sayang kamu, Tuhan mau kamu berubah. Musiknya gak enak. Kan biasa gitu kan, pastor-pastor TV kan gitu kan ya. Taruh tanganmu di TV, padahal orang lihat pakai handphone, ya gak ada TV gitu. Di layar. Jangan Ya, salah gitu. ngomong. Seru juga ya bahasa Inggris ini ya. Ya, aduh, tapi buat gue pribadi ini emosi gue jadi roller coaster sih, gara-gara gue akhirnya jadi nginget lagi gitu hal-hal yang dulu pernah jadi penyebab gue sampai di titik ini. Tapi gue percaya gini, kita kan masalah beda-beda kan, ya kan? Ada masalah lu, ada masalah gue gitu kan, masalah kita bersama gitu kan. Kita kalau dulu sampai diizinin Tuhan ngalamin kejadian seperti itu, kalau kita sampai masuk dalam proses pertobatan, lalu kita sudah dipulihkan jadi pribadi yang baru, itu kita lagi dipersiapkan sama Tuhan untuk dipertemukan dengan orang-orang yang masih bergumul sama masalah itu. Gue broken home abis dah pokoknya gue orangnya. Sampai hari ini gue kalau ketemu orang broken home lagi. Oke. Tapi makanya orang-orang yang kayak gitu gak bisa ngomong sama gue, lu gak ngerti sih yang gue rasain. Oke, coba cerita sama gue. Ke gue pernah beberapa kali kayak gitu, kayak dia kayak, lu mah gak ngerti kok. Gue nih sampai digituin, oh gitu. Oke, gue dengerin. Gitu kok. Bukannya apa kok, sorry kok ya, bukannya mau ini enggak emang gak ada yang ngerti gue. Oh gitu. Mau gue ceritain versi gue gak? Yang soal gue dibilang bukan anak itu baru satu bagian, belum bagian yang lain. Ketika gue ceritain, wah kok
lo lebih berat dari gue. Iya, tapi gak usah adu nasib. Kita sama-sama mau dipulihkan gitu. Bukan berarti gue gak bangga masa lalu gue buruk itu gue gak bangga gitu loh. Tapi gue gue ngerti yang lo alamin. Tapi kalau lo gini terus gak akan ada perubahan. Jadi ketika suatu hari nanti lo masalah lagi sama orang tua lo, ya lo cari gue. At least gue bisa dengerin. Kalau gue gak bisa bantu, at least gue bisa dengerin. Nah jangan orang narkoba datang ke gue gak ngerti, gue gak pernah pakai narkoba masalahnya. Ya kalau sampai ada yang datang gimana? Ya gue kenalin ke temen yang lain. Ya Ripati Nasarani gitu kan, siapa gue bisa kenalin lah. Ya bisa gue kenalin lah gitu kan. Iya ya, dan yang lain-lainnya gitu loh. Tapi gue percaya kita akan ditempatkan Tuhan di tempat dari mana kita diambil waktu dulu. Jadi ya sudah, ya kalau udah terjadi ya sudah. Pemulihan aja dulu. Ya benar-benar. Gitu. Bener-bener harus dipulihkan ya. Kalau nggak dipulihkan, aduh itu rasanya nggak bisa. Susah banget. Ya makanya itulah, maksudnya setiap kita mesti benar-benar hidup dekat sama Tuhan, apapun agama saudara ya. Tapi kalau kita Kristen kita pakai Alkitab. Kalau kita kan karena kita agamanya sama nih ya, kita kebetulan agama kebetulan. Lalu janjian kita bikin panjang konten, nih, gimana mau cari ngomong kebetulan. agama dong panjang. Lu mau nyari kata-kata closing kan, dari tadi gak ketemu kan. Karena kita sama-sama, kita percaya Tuhan Yesus, makanya kita setiap apapun kita datang sama Tuhan Yesus gitu. Dan sepengalaman gue pribadi, waktu gue datang sama Tuhan, minta dipulihkan dari segala hal-hal yang mengganggu kehidupan gue, ya Tuhan pasti tolong. Tuhan gak ngomong sih, gak ngomong sama gue macem-macem, Claudia begini-begini, enggak. Tapi dengan gue datang sama Tuhan, gue merendahkan hati, gue minta tolong Tuhan, tolong gue. Tuhan tolong gue gitu. Ini buktinya gue sekarang sehat. Sehat secara jiwa raga ya kan. Ayo konklusi itu tuh cepetan. Udah tadi banyak konklusi. Jadi percaya aja gak ada orang yang masalahnya lebih besar daripada orang lain. Gak ada. Yang ada cuma ada orang yang punya masalah. Yang satu pengen banget disembuhkan. Yang satu tetap ngotot kalau dia nggak ngerasa kalau dia punya masalah itu. Makanya orang itu susah sembuh. Jadi kalau memang kita mau dipulihkan, ya mulailah dari mengaku. Tapi bukan minta pembenaran ya. Gue emang orangnya begini. Ya lu gak bakal sembuh juga. Iya. Karena kita hidup bukan cuma untuk diri kita sendiri. Kita hidup bersama-sama dengan orang lain. Kita open your heart. Itu. Ya, open your heart. Ya, open my eyes. Sama-sama salah kita. Oke, bersama saya Claudia Yunia. Makasih teman-teman yang udah nonton bagi kita hari ini. Saya Frit Dominika, ada Robin di keyboard, ada Christian di kamera, ada Livi dan Esther di multimedia. Kita akan kembali lagi di cerita-cerita selanjutnya di Bagi Cerita.